Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada film berjudul Bucket List. Saya suka menonton film ini karena ada banyak sekali hal yang menarik. Ada dua orang tua yang sudah kena kanker dan sudah terminal, artinya hanya menunggu waktu. Tetapi yang satu orang kaya, satu orang miskin, mereka bertemu dalam satu kamar. Dan ada perbedaan besar. Ketika yang miskin didampingi oleh orang-orang yang mengasihinya, istri dan anak cucu kadang datang. Tapi yang orang kaya ini, seorang milioner, hanya seorang asistennya dan kadang sesuai jam kerja saja. Nah, ada suatu ketika mereka menyusun bucket list, daftar yang mau dilakukan menjelang kematian. Dan mereka bersepakat mau melakukannya. Dari semua adegan, saya menarik dua adegan dari isian list tadi. Yang pertama, keinginan untuk dicium oleh seorang gadis cantik dan menaiki gunung Himalaya sampai puncak Himalaya. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, ada yang menarik dalam film itu. Ternyata sang bilioner kerinduan yang dicium oleh gadis cantik ini, menjelang kematiannya, dia bertemu dengan anaknya yang selalu kontra dengan dia selama ini. Mereka berpisah, tapi sudah punya cucu dari situ. Dan gadis kecil ini mencium kakeknya. Dia menemukan betapa indahnya menjelang akhir kehidupan. Dia merasakan, menikmati, mengalami cinta sesungguhnya dari orang yang mengasihinya. Dan adegan yang kedua adalah ketika mereka sudah mati, abu jenazahnya dibawa oleh asisten dari orang kaya itu ke puncak gunung Himalaya. Mereka tidak bisa mencapai impiannya menjelang kematiannya, tetapi ada orang yang lain yang mewujudkannya. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, saya tidak sedang bicara soal film, tapi ada yang menarik di sana. Pertanyaannya, apakah yang paling Bapak Ibu atau kita rindukan, saudara rindukan, menjelang kematian? Kalau kita tahu kita akan mati, apa yang akan kita lakukan? Bukankah semua kita akan mati? Bukankah semua kita tidak tahu kapan kita akan mati? Nah, oleh karena itu, apakah tujuan hidup yang mau dicapai sesungguhnya? Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya. Itu tujuan, makanya Allah menjadi manusia. Dan itu yang Tuhan tanamkan kepada para murid. Ketika permintaan dari anak-anak Zebedius, Yohanes dan Yakobus, untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, untuk memperoleh kehormatan, untuk menjadi yang terkemuka. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan hal penting dalam hidup ini. Memang enak menjadi terkemuka, ada rasa bangga. Tetapi bukankah karena keinginan-keinginan seperti itu, dominasi terjadi di mana-mana, penjajahan, pencideraan, perselisihan, di manakah kasih dan damai sejahtera? Maka Yesus mengatakan hal penting tentang hidup di dalam iman, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Memaknai hidup ini bukan menurut ukuran dunia, tetapi ukurannya adalah Kristus. Dan Kristus adalah gambaran nyata kasih Allah. Bukankah Kristus mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, bahwa dunia akan mengenal Kristus lewat cinta kasih kalau umatnya saling mengasihi? Terima kasih Tuhan,
Tuhan memberikan contoh teladan yang sangat luar biasa mengenai meraih tujuan hidup. Bukan meraih keinginan atau impian toh, tetapi melakukan apa yang menjadi agenda bagi kehidupan kita, yaitu menyebarkan kasih dan kebaikan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita yang fana ini. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya. Dan saya yakin ini menjadi inspirasi bagi setiap orang percaya, Anda, saya, bahwa kita memang harus melayani, harus mengasihi. Tetaplah teguh dalam Tuhan, pakai waktu yang ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Yesus doa holong ata, ai dikarare dosa ta, topus tadomu darnai, daging doton Tuhan Yesus oleh kami, ai sonang do di tangan-Mu.